Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 21 September 2022, dengan judul Namanya adalah Perlindunganku. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 18, ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Mari kita lihat keterangannya. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dahulu adalah satu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juru selamat yang penuh rahmat yang sama, yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri, telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat berlindung yang pasti. Ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 127. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah perjanjian lama, ada beberapa kota yang telah ditentukan menjadi kota perlindungan. Nah, kota perlindungan ini adalah satu tempat di mana orang-orang yang terlibat tindak kejahatan atau suatu persoalan yang sulit kemudian harus menemukan keadilannya, ia bisa berlari untuk mendapatkan perlindungan di kota itu. Kota-kota perlindungan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, menggambarkan satu tempat di mana orang-orang yang sedang menghadapi persoalan, kemudian kadang-kadang ada penuntut darah atau orang-orang yang terlibat itu ingin membalaskan dendamnya, maka orang yang dalam masalah ini bisa lari ke tempat itu untuk mendapatkan perlindungan. Kota perlindungan menghindarkan orang berbuat sesuka hatinya dan terlebih menumpahkan darah dengan sembrono atau tidak semestinya. Oleh sebab itu orang-orang yang lari ke kota perlindungan akan mendapatkan perlindungan sampai benar-benar kasusnya akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dan itu adalah lambang, simbol dari setiap orang yang lari kepada Yesus. Ia akan dilindungi dan tidak ada orang yang akan merebutnya karena Yesus menjadi tempat perlindungannya. Yesus adalah kota perlindungan. Poin yang kedua, Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran bukan sebagai satu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa. Lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia Roh-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran. Bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan ini, Allah mengizinkan penderitaan menjadi bagian kita. Bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi membuat kita tambah kuat. Supaya kita diberkati. Nah, itu sebabnya jangan kemudian kita berprasangka buruk tentang Allah. Bagaimanapun Allah membiarkan ini terjadi supaya kita tumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, menjadi kuat. Dan ini adalah berkat. Coba kita lihat, kalau kita punya otot,
punya tangan, lalu kita nggak pernah kerjakan tangan kita. Tetapi ketika otot-otot ini kita latih dengan beban, dengan berbagai cara, maka akan semakin kuat. Dan otot-otot itu akan semakin bagus. Demikian juga kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan ada tantangan, rintangan, ujian, kesukaran, sejatinya itu untuk memberkati kita semakin lebih hebat. Poin yang ketiga, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Khotbah di atas bukit halaman 132-134 menyatakan, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada dalam hati kita lah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan, dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Saudara, tentu saja kita sangat bersyukur oleh karena tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman kecuali di dalam Tuhan. Tidak ada keamanan di luar Dia. Karena setan berusaha terus setiap saat, setiap waktu untuk menjatuhkan kita, mencoba kita, membuat kita berdosa. Dan perlindungan itu hanya ada di dalam Dia. 3 poin utama kita hari ini. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Yang kedua, Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran. Bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Biarlah setiap poin-poin ini kita renungkan sehingga kita mendapatkan berkat kekuatan dari renungan pagi kita hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Baik. Izinkan kami memahami, mengerti akan firman ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga hikmat-Mu menjadi bagian kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhanlah perlindungan yang sejati, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan keadilan, boleh didapatkan. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati bersama Allah di waktu fajar.